Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam devotion hari ini dengan tema mengatasi ketakutan dan kekhawatiran. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6-7. Bapak Ibu Saudara-saudari, kekhawatiran merupakan kebiasaan semua orang. Selalu ada saja yang dapat membuat kita khawatir. Perasaan khawatir ini biasanya muncul karena ada hal-hal yang dirasakan tidak pasti. Sebagai orang tua, ada rasa khawatir tentang anak, masa depan anak, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang belum berkeluarga, ada kekhawatiran tentang pasangan hidup, pekerjaan, dan sebagainya. Anak-anak pun biasa merasa khawatir akan pendidikan, dan lain-lain. Khawatir adalah ungkapan perasaan yang wajar dialami setiap orang. Kekhawatiran menjadi tidak wajar pada saat rasa khawatir itu sudah berlebihan sehingga sulit dikontrol. Dalam kondisi seperti ini, keringat mulai berlebihan, gemetar, pusing, dan detak jantung yang lebih cepat. Inilah yang dinamakan kecemasan atau gangguan kecemasan. National Institute of Mental Health mencantumkan definisi gangguan kecemasan sebagai gangguan yang dialami individu yang merasa khawatir berlebih terhadap sesuatu dalam hidupnya, sangat cemas dalam melewati hari-harinya, atau memiliki ketakutan bahwa segala sesuatu akan berjalan buruk. Orang yang mengalami gangguan kecemasan seperti ini pada akhirnya akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Paulus mengatakan, "Janganlah kamu khawatir." Ketika Paulus mengatakan janganlah kamu khawatir, artinya adalah jemaat Filipi yang pada masa itu dan kita pada masa sekarang harus menghentikan kebiasaan khawatir tersebut. Apakah yang dikhawatirkan oleh jemaat Filipi? Mereka khawatir akan kesejahteraan Paulus dan Epafroditus. Mereka juga khawatir akan adanya ancaman penganiayaan karena iman kepada Kristus. Pikiran cemas secara alami akan berkembang biak di masa-masa sulit. Sebaliknya, Paulus menulis surat ini dari penjara, yang sebenarnya Paulus sedang tidak dalam situasi baik-baik saja. Namun dalam situasi seperti itu pun, Paulus tetap menunjukkan sukacita dan kepercayaan pada Tuhan. Bahkan Paulus menyampaikan larangan untuk tidak khawatir akan apapun juga. Paulus memberikan pesan penting dan apa yang harus dikerjakan dalam menghadapi kekhawatiran yang kita alami. Seseorang pernah berkata tentang kekhawatiran. Kekhawatiran memang tidak akan membawa kebaikan, tetapi sebaliknya akan merugikan kita dalam banyak hal. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui cara mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, berpikir positif. Filipi 4 ayat 8 berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita harus memikirkan segala sesuatu yang jujur, benar, dan adil, serta hal-hal yang selalu layak untuk dihormati. Berpikir positif sangat penting, karena jika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif, maka kita akan menuai buah yang luar biasa. Yang kedua, berusaha. Sebagaimana tubuh tanpa roh adalah mati, begitu juga iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Demikianlah firman Tuhan. Harus ada tindakan yang berdasarkan keyakinan untuk mengatasi kekhawatiran. Tentu saja tindakan yang benar, positif, dan baik. Mungkin kita pernah mendengar istilah NATO atau no action, talk only. Orang-orang NATO ini adalah orang yang tidak pernah mengenyam kebahagiaan hidup karena mereka hanya berbicara tetapi tidak melakukan. Jika iman tidak ditunjang dengan perbuatan baik, tidak akan ada gunanya. Yang ketiga, berdoa. Firman Tuhan mengatakan, "Berdoalah dan ajukan permintaanmu kepada Allah." Filipi 4 ayat 6. Karena dalam berdoa ada kuasa. Doa memiliki kekuatan untuk mendatangkan rasa aman. Doa membawa hati kita kepada Tuhan dan mengubah fokus kita dari apa yang kita khawatirkan menjadi fokus kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seringlah berdoa karena doa memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi kekhawatiran. Yang keempat,
berserah. Penyerahan kepada Tuhan merupakan gaya hidup orang percaya. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Semua yang kita khawatirkan, janganlah dipikirkan, karena itu tidak akan pernah terselesaikan. Tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan." Mazmur 37 ayat 5 berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, Dia sendiri yang akan bertindak menyelesaikan segala kekhawatiran kita dengan berkat-berkat yang sesungguhnya sudah Dia sediakan bagi kita. Yang kelima, bersyukur. Kita diminta oleh Rasul Paulus untuk mengucap syukur, karena mengucap syukur membuat hidup kita ada dalam kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kekhawatiran membuat fokus kita pada apa yang belum kita miliki, sedangkan mengucap syukur membawa kita berpikir dan memusatkan diri pada apa yang telah kita miliki. Karena sejatinya kebahagiaan bukan berarti bahwa kita memiliki segalanya. Sebaliknya, orang yang disebut berbahagia adalah orang yang senantiasa bersyukur untuk apa yang dia miliki. Terlebih lagi, kita harus mengucap syukur karena Allah telah menang atas dosa, maut, dan kematian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya kita semua dapat mengambil komitmen untuk selalu berpikir positif, berusaha, berdoa, berserah, dan bersyukur. Karena dengan demikian, kita dapat mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.